Ya, ya, Te, te, itu. Saya ulang lagi. Te, te, tak, tak, te, te, tak, te, te, tak, te, te. Semangat dan punya nyali yang kuat, berani adu nasib di ibu kota. Ini nih, ada dua dari jebolan Indonesian Idol yang lagi-lagi datang ke eksklusif. Mau berbagi cerita, mau berbagi pengalaman. Ada dua yang ganteng nih, siapa dia? Pasti nih, fans-fans ya. Ini dia, halo Kendris sama Pice, apa kabar? Halo kak. Ini Baik, baik. kacamatanya. Coba bisa dibuka kali, Buka biar dikit. cewek-ceweknya Kasih yang lihat. fans ternyata dia stand up komedi bukan penyanyi nih. Kabar baik kak, puji Sehat Tuhan. semuanya, sehat. Ini dari tadi sebenarnya sebelum kita mulai ada gimmick-gimmick yang nggak berhenti sampai Ya masih set ya kita. kayaknya full energi ini hari ini. Jadi gimana? Sudah mulai sibuk dengan sebagai penyanyi, mulai terima job sana sini? Wah puji Tuhan lumayan ya. Ya. Udah beberapa off air, on air, kegiatan-kegiatan lain. Puji Tuhan kak. Oke. Ngomong lah kok. Ini nih dibocorin dulu. Yang satu dari Indonesia bagian barat dari Aceh ya, Iya, Kendris. Kemudian yang satu dari timur dari Kupang. Atambua, ya Atambua, Kupang. ya Kupang, Atambua. Kupang, Terus Kabupaten. ketemu di sini dari tadi sudah bercanda terus. Kayaknya langsung nih chemistry-nya dapat. Memang dari awal di Idol sudah Ya. senyambung ini. Sejalan. Kita memang bareng dari Idol, Iya. dari audisi Elim ya. Ketemunya tuh dari audisi. Dari Oh, audisi audisi udah ketemu. ketemu. Ya. Tapi masih kurang karena masih banyak Masih banyak. ini. Banyak peserta, orang ya. ya, banyak peserta yang Banyak lain. peserta. Terus pas ke Elim baru aku ternyata satu kamar sama Sekamar. dia. Sekamar Oh. sama dia. Dapat sekamar kita berdua. Oke. Sampai dari Elim sampai Sekarang. Ya, Allah. sekarang Sekarang berdua. Ini kan oke, kenal dari bukan siapa-siapa kemudian akrab satu kamar semasa karantina itu ya Betul gitu. sekali. Gimana nih pertama kali menyesuaikan dengan pastinya dengan budaya yang juga pasti jauh beda nih. Dengan latar belakang kalian juga pasti beda-beda. Menyesuaikan dengan budaya dari barat dan dari timur sendiri seperti apa? Kalau Kendris kan udah sempat di Jakarta kan. Mhm, Udah sempat udah stay di stay di Jakarta. sini. Kalau saya yang pertama kali kak, Oh, oke. betul-betul pertama kali ke Jakarta. Pertama kali ke Jakartanya. Ya Oh, waktu oke. itu pertama kali ikut audisi dan pertama kali ke Jakarta, dan wah beda jauh sama di kampung ya. Mhm. Rame kendaraan di jalan, banyak macet apa segala macam. culture shock ya. Iya. Kalau terus Apa Culture shock. culture shock Nah, ya. culture shock. Ya pokoknya dapat suasana baru, semua banyak lah pokoknya. Dapat ilmu selama di karantina juga, dapat teman-teman baru, dan kita saling kenal, akrab sampai sekarang. Pokoknya dapat banyak perubahan. Widih. Beda. Tapi apa yang membuat ya, ini ke Pice dulu ya. Apa yang membuat kamu terfikir untuk ikut Idol dan resikonya adalah kemudian akan menjadi salah satu penduduk di Jakarta nih, karena pasti jobnya atau Iya. pekerjaannya pasti akan banyak di sini. Yang Wah. memberanikan diri, kepikirannya itu apa tuh? Sebenarnya ada cerita sedikit ikut idol itu. Mhm. Diajak teman, dipaksa pertama. Dipaksa, diajak teman, Hmm. lolos. Diajak teman, kita berlima Oke. sama teman diajak. Awalnya nggak mau gitu awalnya nggak mau ikut, cuman diajak. Alasannya nggak mau kenapa? Ya mungkin waktu itu masih pas lagi malas-malasnya. Gimana mau tidur aja kan. Pas mereka ajak juga pas lagi tidur soalnya. Orang lagi tidur ajak idol gimana coba. Pas orang lagi tidur enak kan, tiba-tiba ayo ikut idol. Kau nggak lihat orang lagi ngapain? Lagi tidur ini, lagi mimpi enak-enaknya. Pas lagi tidur, cuman Pice bilang nanti duluan aja. Pice bilang besoknya datang lagi, diajak lagi, besoknya lagi datang. Udah diajak terus kan kak. Ya mau nggak mau ya Pice juga, ayo kita coba-cobalah. Ikut coba-coba. Kan itu dari Atambua ke audisinya di Kupang. Audisinya di Kupang. Dari ke Atambua kita darat bawa mobil 8 jam tuh Iya. audisinya. Sampai sana ya kita berlima ikut. Dan Itu lima-limanya ikut semuanya? semua. Oh, kita audisi semua oh, oke. teman-teman Pice penyanyi juga di sana.
ikut semua, puji Tuhan. Pice sendiri tapi yang lolos. Widih, padahal dia yang diajak, dia yang dipaksa, Iya, tapi dia yang puji Tuhan. lolos. Luar Memang biasa. Jalan Tuhan. Tapi memang sadar Pice bisa nyanyi, punya vokal ya Ah. katanya. Itu kalau penyanyi-penyanyi lain kan ada yang dari kecil Iya. udah nyanyi, udah apalah belajar nyanyi. Pice tahu nyanyi pas SMP. SMP mau masuk SMA lah. Baru nyadar kayak ternyata bagus ya suara saya gitu. Sorry ya. Maksudnya sadar baru tahu kalau bisa nyanyi ya. Dari dirinya sendiri bisa Itu nyanyi. bukan dari kecil. Oke. Kalau dari kecil pasti wah, Tapi yang sadar duluan orang lain yang mendengar atau Pice duluan nih? orang lain, teman-teman sekolah, Oke, Kak. teman-teman sekolah. Kayak di pas waktu itu ada pelajaran kesenian kayak bisa nyanyi-nyanyi gitu, diwajibkan nyanyi. Yang bisa main sambil Main alat musik. Mm. Pice sambil main gitar kan, Kak. Oke. Bawa lagu apa udah lupa, udah lama SMP. Respon teman-teman tepuk tangan, bagus katanya. Wah, dari situ pede bikin semangat lagi kan untuk nyanyi terus. Akhirnya nyanyi SMA makin rajin, lebih nyanyi lagi. Tamat SMA, nah reguleran di kafe-kafe lah, Oke. main di kafe. Berarti kalau temen yang nggak applause, nggak tepuk tangan, itu berarti nggak sadar kalau suara. Iya, nggak tahu kalau nggak dibilang bagus ya pasti nggak lanjutnya. Iya, kalau nggak ada yang bilang bagus, nggak ada yang applause, itu udah lewat aja, bukan? Iya. Pice mungkin nggak ada di sini gitu loh. Nah, tadi setelah nyanyi Cafe to Cafe, Hendris juga punya kemiripan yang sama nih ya. Jadi dari sekolah lulus, kemudian Cafe to Cafe, bahkan memberanikan diri merantau duluan ke ibu kota. Gimana nih? Nyalinya luar biasa loh. Kalau aku emang awalnya tuh reguleran kan Kak, Mhm. reguleran terus Itu berani. di Acehnya apa mulai di Di sini? Aceh. Oh, di Aceh sudah reguler, oke. Di Aceh udah reguler, terus kesini juga reguleran. Karena kemarin season 12 aku sempat ikut audisi, terus Oh. belum lolos. Akhirnya minta izin sama orang tua. Ya, ibu aku netap di sini ya untuk nungguin season 13. Oh, Aku audisinya. pulang lagi. Oh, niat ya. Ya. Oh, luar biasa. Jadi aku pengen cari ilmu juga di Mhm, Jakarta. Akhirnya netap lah di Jakarta dalam beberapa tahun itu. Oke. Akhirnya baru buka audisi Baru season ikut. 13 baru ikut. Dan alhamdulillah akhirnya terima dan lanjut terus Sampai sekarang. Ya, Tapi juga sadarnya punya suara yang layak untuk sebuah audisi juga dari teman-teman atau memang dari kecil sudah kalau aku emang keluarga Nyanyi. Keluarga seni semua lah. Hmm. Bisa dibilang. Oke. Ayah di sana kayak ya Nyanyi. bisa dibilang musisi daerah. Oh, oke, Ya, oke. seniman daerah Aha. gitu. Terus dia bakat seninya tuh dari turun turun ke. ke aku gitu. Terus sempat ikut vokal juga kalau tadi Pici kan enggak ya? Enggak, Bener-bener murni gitu. Ya, otodidak. Autodidak. Kalau bisa sempat ikut Kalau aku vokal sempat apa gitu. Oh, sempat juga. sempat dulu sempat beberapa bulan Hmm. untuk tajamin lagi vokalnya. Akhirnya ya cara bertanya di reguler lah. Iya. Iya. Mempertahankan Iya, itu dan mempertahankan. memupuk rasa PD-nya. Iya. Gitu. Dari- Gimana akhirnya masuk ke Idol ketika itu dan harus terutama buat Pice ya yang culture shock tadi tiba di Jakarta lulus dengan what Iya. banyak banget yang berubah gitu. Betul. Gimana nih? Ada berapa bulan? 6 bulan kan ya 6 di bulan, karantina ya? 6 bulan. 6 Nah, bulan. selama 6 bulan ini bagaimana kalian menyesuaikan dengan tanggung jawab setiap kali perform dengan sesama dari banyak daerah? Ya selama 6 bulan selama karantina, kita di karantina juga biar lebih fokus, lebih latihan karena tiap hari latihan kita nggak dikasih HP-nya semua disita, selalu disita sampai ya selama 6 bulan HP selalu disita biar kita pakai itu MP3 ya kan, MP3 yang bisa masukin kartu memori itu. Nah, jadi masukin lagu situ, kita dengar lagu, kita dengar rekaman-rekaman kita, latihan-latihan. Dan ya jam tidur juga diatur, berubah, tidur harus jam begini, bangun juga harus pagi, siap semua.
dan kita juga sempat ada olahraga juga. Oke. Olahraga, Pokoknya jadi jadi- pola hidup sehat. Pola hidup beda jauh sama saya yang tiap hari tidur langsung makan, tidur langsung minum, habis makan minum tidur lagi. Beda, udah nggak ada itu. Itu dulu langsung hilang semua. Hilang semua ngikutin. Sampai sini beda pokoknya dari pola makan, jam tidur, ada olahraganya juga. Kita terus latihan terus tiap hari, latihan sama vocal coach, sama ya teman-teman juga, kita sesama teman-teman. Pokoknya betul-betul full fokus untuk Idol kemarin. idol, nyanyi, pokoknya itu latihan semua segala macam. HP tidak pegang, kita tidak dikasih pegang, benar-benar disita. Tapi memang seniat itu ya kalian berdua pengen menjadi penyanyi profesional. Maksudnya setelah melalui proses ini ya, itu memang dukungan keluarga memang juga untuk terutama yang backgroundnya juga memang udah seniman kan gitu loh. Pasti memang keluarga memang pengen anak gue juga harus jadi seniman profesional nih, apalagi di Jakarta dengan industri musiknya yang lebih maju mungkin. Gimana? Kalau aku, orang tua bebasin Oh. pilihan aku. Iya. Jadi kayak nyemplung ke seni, ke ya itu pilihan aku sih. Tapi keluarga sampai sejauh ini juga masih dukung, alhamdulillah. Dan akhirnya ya harus Dijalani. dijalani Iya. dan harus mengejar mimpi itulah. Mengejar terus. Oke. Apa impian sebenarnya setelah Indonesian Idol kalian ini? Kalau saya, impian saya ya lebih dikenal banyak orang lah pastinya, dengan karya-karya kita. Itulah yang paling terpenting. Pokoknya karya-karya kita disukai banyak orang, dicintai banyak orang lah, dikenal. Kalau dikenal udah pasti dikenal lah ya. Siapa Amin, ya amin. kemarin Amin, yang amin. dukung-dukung juga kan, Wah. bahkan ada momen sedih ketika eliminasi. Nah, bicara soal dikenal nih, fansnya banyak, yang pasti cewek-cewek banyak Waduh. nih. Gimana nih? Kalau nggak salah Candice yang suka pasti suka ngerespon fans-fans di media sosial. Ya, Ih, rajin sekali tuh. enggak, aku ya kalau iseng aja gitu kan. Tapi teman-teman teman-teman fanbase tuh pada gokil-gokil semua Iya. ternyata. Semangat semua. Iya, semangat semua dan asik-asik. Jadi aku ngeresponnya juga seasik aku Seru. gitu, seru. Seru-seruan, benar, sama. Soalnya ya dari mereka sampai kita kayak Ada begini, di sini, betul. itu Benar-benar. mereka memang benar-benar support dari awal sampai titik ini. Memang terbaik sih fanbase, memang selalu ada di belakang kita semua. Memang fanbase itu memang kuat banget dari mereka, pokoknya terbaik. Udah punya fans, jadi idola, masuk dunia hiburan, ganteng-ganteng pula. Amin. Ini pasti cewek-cewek kan banyak. Nah, nanti kan biasanya nih resikonya nanti kena gosip lah atau kemudian apalah gitu. Apalagi kalau kadang-kadang menghadapi fans-fans yang agak sedikit berani kayak gitu, yang mungkin merugikan sebagai kalian sudah kebayang nggak dengan kehidupan sebagai PC dan Candice dengan fansnya banyak, atau kemudian banyak dikejar-kejar wartawan selain banyak job ya tentunya. Intinya ya kita tanggapinya, kita meresponnya pastinya dengan baik juga, nggak membuat mereka ini juga marah atau berkecil hati atau apa. Kita ya pastinya meresponnya dengan baik juga. Kalau diajak foto ya kita selalu sempetin waktu buat foto dengan teman-teman. Ya kita nggak kayak mau tolak atau apa, mungkin nggak enak kan. Pasti kita selalu sempetin waktu untuk Iyalah. kasih waktu buat teman-teman fanbase lah. Pasti selalu ada waktunya untuk fanbase. Fanbase doang atau orang-orang yang ketemu nggak sengaja ini ada kalian minta foto, kalian juga Oh ya, ketemu itu nggak? juga juga pasti. Karena ini Fajar pernah kesini, pernah cerita juga katanya nongkrong sama kalian, tiba-tiba ada yang nyamperin, ada yang kenal aja ngajak foto tuh lagi makan apa sate taichan di pinggir. Iya pasti itu Tiba-tiba ada. ada yang Iya. ngeh gitu loh kalau ini gitu. Pasti. Ada selama ini hal yang paling nggak diduga ketika kalian di luar lagi ngapain, ketemu siapa itu ada nggak? Sudah Kalau PC paling banyak orang tua, Kak. orang tua. Orang tua.
Aduh, ini calon Yang ini kenal mantu PJ. idaman ini berarti. Yang kenal Pice justru banyaknya orang tua. Pice juga, wah ini mereka ikut, kok bisa ikutin ya gitu kan, orang tua yang benar-benar udah tua gitu, maksudnya umur kayak bapak kita, mama kita lah. Wah keren nih orang tua Pice bilang kok bisa tahu Pice gitu, maksudnya kaget aja, seru gitu, lucu juga, ajak foto sampai ya ketawa-ketawa juga sama orang-orang tua. Paling Mungkin kode ya mau dijadiin mantu. Gak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu, bener, nggak ada yang tahu gitu. Kalau Candy sendiri gimana? Justru ABG atau orang tua juga? Aku ya sama aja sih kak, Campur. kayak campur aja. Tapi yang paling nggak expect kemarin aku lari sore Oh, ceritanya. dikira lari dari kenyataan. Enggak. Lari sore ceritanya. Nah, pulang jalan kaki, terus lewatin warung-warung gitu. Terus tiba-tiba berdiri. Kan Riz kata gitu. Siapa? Oh, Lagi makan. iya lagi makan, dia lagi makan. Kan Riz kan katanya, kan Riz. Iya kak, kok kakak tahu sih aku di sini? Kok kakak tahu? Iya tahu. Iya aku tahu kamu, aku ngikutin dari awal kamu. Cie. Wah, terima kasih banyak kakak gitu. Akhirnya foto itu sih paling Lucu aja, nggak emang. expect, Seru. ya, lucu. Karena aku kan lari kirain nggak ada yang tahu kan pakai baju Olahraga. gitu, pakai celana pendek. Kirain nggak ada yang tanda kan. Ternyata tiba-tiba Ada yang nge Ada yang kalau nge. ternyata ini jembolanya idol ada di sini gitu loh. Atau mungkin sebelum menjadi idol juga Candice ini karena tadi penyanyi dari cafe to cafe ya, fansnya juga sudah banyak Ya, gitu udah loh. ada. Dan bocoran dikit, Candice juga ini ya bisa bikin kopi. ya. Wah enak banget kalau dia bikin. Jadi di karantina, Seriusan? iya kita selama di karantina dia yang buat kopi buat kita. Gimana ceritanya? Kalau kita yang buat Karena- kalau yang bukan sendiri Kalau nggak kita enak. yang buat Wah. kopi rasa apa, lemon. Yang jadinya gitu nanti. Karena hebat. Dennis buat kopi hebat. Iya. Enak. Kopi Aceh itu memang enak sih sebenarnya. Tapi kenapa bisa jadi punya kemampuan untuk meracik kopi? Apa karena dari cafe to kafenya reguler itu? Enggak sih kak, Enggak. karena sebelum reguler juga aku udah dikenalin ke kopi duluan sama orang tua, karena aku lahirnya juga di daerah kopi kan. Oh. Maksudnya kopi Gayo tuh Iya. mana-mana, dan aku dibesarkan juga dengan kopi gitu, makanya aku harus tahu kopiku. Aku harus tahu cara meraciknya, aku harus tahu cikal bakal kopinya, gitu-gitulah kak. Aku harus membela kopi. Iya, kopi. Dan emang dulu sebelum reguleran aku sempat jadi barista juga. Aduh. Jadi barista. Kopi, musik udah pasangan yang Pas banget. komplit kan. Iya. Nggak salah dia punya teman sekamar sama dia itu. Jadi mau minum kopi tinggal Iya. tolonglah buat kopi. Tolonglah. Karena kan kalau kopi itu makin nikmat kalau siapa Iya, yang buat ya. betul. Siapa yang buat, siapa yang nemenin ngopi. Benar. Aduh. Jangan pikir aneh-aneh ya. Kita emang sekamar tapi nggak sama aneh-aneh. Berarti nanti yang jadi pasangannya Candice beruntung nih, udah dinyanyiin, dibikinin kopi. Wah, itu. sempurna sekali gitu loh. Tuh, pas banget itu. BTW kalau cerita masa kecil kalian, biasanya setiap orang tuh kan punya masa kecil yang mungkin tidak terlalu berkesan dengan sangat baik atau tidak gitu loh. Sebenarnya kalian sebelum menjadi Candice dan Pice yang tadi dari tadi cuman ketawa doang, bercanda doang, sisi lain yang mungkin orang nggak tahu atau ya mungkin hanya keluarga terdekat lah gitu. Ada nggak pengalaman masa kecil yang kurang enak dalam perjalanan entah bermusik, entah sekolah, yang mungkin justru jadi pelajaran sampai saat ini buat kalian berdua? Kalau Pice waktu kecil nggak fokus di nyanyi kan, nggak tahu, belum tahu nyanyi juga, lebih ke main bola, sepak bola Pice. Iya. Banyak loh ini idol yang sepak bola. Iya, dulu Pice lebih ke sepak bola, rutin, pokoknya fokus bola aja dulu. Memang pengen jadi pemain bola Pengen, juga. iya. Oh, sama kayak Fajar berarti. Nah, iya. Pice sempat pokoknya rutin bola aja, tiap hari bola karena kalau bapak maunya emang awalnya bermusik gitu.
PC. Karena bapak juga bermusik. Keluarga juga bermusik. Ya. Oh berarti sama ya latar belakang keluarga kalian sama-sama punya Ya, darah seni kan? Bapak bermusik, cuman mungkin PC waktu kecil malas-malasan atau apa jadi Ya karena tadi tidur tidur bangun makan. lebih ke bola. Bapak juga ya support aja, bebasin aja mau bola mau apa, hobi mau apa terserah. Jadi PC lebih ke sepak bola, sempat ikut sekolah bola juga dulu, lebih rutin ke bola lah. Oke. Nah sampai SMP itu harus ya stop tiba-tiba bolanya. Akhirnya Stop tiba-tiba ketika menemukan applause tadi, itu tadi. bisa nyanyi. Nah, paling masa kecil itu aja sih kak. PC fokusnya ke main bola, sepak bola. Juga main bola nih jangan-jangan. Enggak. Apa cheerleaders? Balet. Kalau aku emang tujuannya tuh dulu di dunia tradisi kak. Jadi di Seni tradisi. Oke. Seni tradisi aku dulu awalnya main suling. Karena liatin teman main suling tuh aku pengen belajar main suling. Akhirnya belajar sampai bisa, dan aku punya bakat bisa tari guel juga kak, tari tradisional gitu. Tari guel namanya. Oke, nanti berarti terakhirnya aku mau lihat coba ya. Ya. Ya dikit lah. Ya, saya juga belum pernah lihat. Ya, nanti ya, boleh lah Pice ikut cobain. Ya berdua nanti ajarin habis ini. Enggak, kalau gerakan yang simpel tuh ada tari kaman namanya gitu. Oh ya, yang gini gitu tuh kan? Ya. Ya bener. Ada loh kayak gini. Ya, itu saman namanya. Itu saman. Oke, berarti memang kecilnya sudah di circle-nya memang bener-bener ini ya. Tradisi. Dan dulu emang nggak tahu aku bisa nyanyi gitu. Setelah jadi barista di kafe, akhirnya di kafe itu ada musisi regulernya lah. Jadi iseng-iseng nyanyi, akhirnya diajarin sama musisi. Iya, musisi yang ada di situ. Reguler. Akhirnya belajar, akhirnya dicabut jadi vokalis mereka. Oh. Iya, gitu. Dipakai lah. Dipakai untuk jadi vokalis. Oh, oke. Berarti sebenarnya di kafe itu sebagai barista. Barista. Wah. Luar biasa loh. Ini jumping ya. Loncatannya tuh set gitu langsung jadi musisi gitu loh. Tapi sempat ngerasa ragu nggak dengan diri sendiri ketika kemudian dipercaya nyanyi aja deh nggak usah jadi barista? Enggak sih kak. Enggak. Oh berarti memang sudah pede ya? Aku pedenya emang alhamdulillah dari kecil. Ya, Dia, tadi datang udah stand up comedy terus ya. Itu dia keren itu. Gitu baru. Iya kan. Selama 6 bulan kalian. Karena aku diajarin ya kak, diajarin sama bapak. Bapak tuh aktor teater juga. Ya, jadi dia pernah main teater gitu-gitu. Terus dia Kamu juga main teater? Aku dulu sempat ikut latihan doang, tapi Enggak lanjut di teaternya. nggak mendalami. Terus dia tuh yang ngajarin tentang percaya diri. Oke. Kalau pengen jadi bintang gitu harus emang percaya diri tuh di diri kamu gitu. Akhirnya aku kayak sering ngaca lagi kayak gitu sih kak. Berarti ini ya sangat ngefek banget ya omongan orang Ngefek tua banget. bahwa percaya diri harus dari diri sendiri dan memang terbukti nih ada di sini. Wah, Luar biasa. betul sekali. BTW tadi gimana 6 bulan bersama di kamar, apa yang hal-hal random kalian? Waduh banyak sih, Kak. banyak banget banyak Kak. karena kita satu kamar tuh kita terakhir di 10 besar. Kita kan lakinya bertiga. Jadi tinggalnya bertiga. Sama si Fajar. Ya bertiga sekamar. Makin gila lagi itu Kak. Oke, bongkar-bongkaran di sini mumpung Fajarnya nggak ada. Kemarin Fajar di sini sendirian masih agak malu-malu. Mungkin nggak ada CS untuk saling membongkar. Ini oke lah, nggak apa-apa 2 lawan 1 lah. Fajarnya nanti nonton aja ya. Apa hal-hal random kalian? Kalau udah berdua dulu lah. Berdua Berdua dulu masih berapa besar lupa ya. Berdua. Itu masih 14 besar lah ya. Ya, masih berdua, kita berdua sekamar. Ya untungnya ya kayak tadi juga gak dibolehin pegang HP. Untungnya ada gitarnya Kenris. Jadi kita pokoknya kalau nggak main gitar cerita aja, cerita pun nggak nyambung dua-dua.
cerita kayak gak jelas semua kak. Masa kamu Tapi ada Cerita Ya. nggak jelas, nggak nyambung. main gitaran berdua di kamar, nyanyi berdua. Kalau nggak mau nyanyi cerita ngobrol nggak tahu ngobrol apa, pokoknya ngobrol aja kita, nggak jelas pun kita ngobrol. tapi ada satu malam tuh aku ingat banget, kita deep talk bareng kak. Asik, Wah, deep talk. itu keren sih. Kalau itu menurut aku keren sih. Ya Keren. Kak, apa Itu tuh? keren. Deep talk soal apa nih? Ya pokoknya soal kehidupan. Kayaknya berat banget. Dari Makanya. tadi happy tiba-tiba langsung deep talk soal kehidupan lah. Emang hidup ini berat. Tapi hal random ya kak, aku pice ke aku, dia setiap pagi nyariin handuk birunya itu ke aku. Karena lupa nyimpan. Dia nggak tahu taruh di mana kak, terus ditanyanya ke aku, kok ada lihat handuk biru kok. Wah, Jadi Pice selalu bawa ada handuk Pice warna biru kemana-mana, mau kemana pun Pice selalu bawa. Anduk kesayangan. Iya. Iya. ampun. Mandi selalu pakai handuk itu. Iya Allah. Biar kayak di hotel-hotel kayak udah disiapin handuk, Pice Tetap nggak pakai. harus. enggak, dia nggak pakai. Nggak pakai handuk Dia nggak hotel, pakai. tetap pakai handuk Handuk kesayangan itu. Iya. Handuk Ada biru. apa dengan anduk itu? Kayak suka aja gitu handuknya. Handuk biru, warna biru, Handuk manis. biru itu kak, dia kayaknya tuh kayak lembut gitu. Iya, Jadi, lembut, enak dipakai. kalau apa handuk hotel gitu kan agak Iya, kasar kan. kasar. Terus handuknya emang selembut itu kak. Handuknya lembut, Pice suka handuk itu. Jadi kemana-mana dipakai terus pokoknya handuk itu. Mau udah disiapin handuk baru juga nggak Kalau kepake. pas anduknya dicuci terus rela mandi nggak pakai anduk? Wah kalau itu pakai handuk yang udah disiapin nggak? Tetap pakai handuk yang udah disiapin lah. Masa lapnya pakai baju? Gak mungkin. Dia kan tadi bilangnya nggak bisa kalau nggak pakai anduk yang Iya, biru kan. nggak. Tapi ada apa dengan anduk biru itu? Atau pemberian siapakah? Enggak, Atau dari mama. oh oke. Bawa dari handuknya emang dari sebelum ke Jakarta juga bawa dari rumah. Oke. Pice dengan anduk birunya. Handuk biru. Kalau Kendris apa nih yang Terus dia yang random? dia suka bengong Aneh. tiba-tiba kak. Dia dulu sekarang udah menurun kayaknya udah minum obat ya. Dulu di karantina dia suka bengong tiba-tiba kayak kita lagi ngobrol kan sama dia. Pokoknya lagi rame atau lagi sendiri-sendiri. Tiba-tiba bengong dia. Ini ya apa kayak Bukamu. kayak rohnya tuh lepas sejenak gitu. Iya dia sering bengong sampai ini anak pikirin apa ya? Oh, Bengong, itu suka- punya. dia suka Itu bengong tadi deep tiba-tiba. talk yang bicara soal kehidupan. Ada apa dengan kehidupannya, Kendris? Wah, itu Sampai banyak, segitunya lost di saat Kalau itu cerita panjang banget ya. Panjang banget kita cerita semuanya. Kalau di buku tuh 6 bab ya. Dan bab. 6 bab ya. ya nanti Ya. nggak apa-apa nanti saya tulis jadi buku. Wah, jadi artikel ya. Dibuat artikel nanti. Kalau cowok deep talk itu memang yang diobrolin soal kehidupan kayaknya berat banget ya, kayak Ya, kita waktu itu yang seingat ya kehidupan masa lalu gimana, Iya. sama keluarga gimana, ikut cerita semua sama keluarga, teman-teman lama, semualah perjalanan dari dulu gimana banyak kita omong. Sempat nangis ya? Enggak sempat. oke, siapa yang nangis? Enggak sampai nangis, enggak sampai. Cerita Cuma biasa. ngerembes aja lah ya. Biasa lah. Nah, nih, itulah. Random sekali nih. Tapi kalau punya pengalaman pribadi, entah enak nggak enak, namanya juga musik kan pasti bisa nih tertuang dalam lirik lagu. Pernah melakukan itu? Kalau PC baru kepikiran sekarang ya kak. Oh, baru Baru mau sekarang. nulis-nulis gitu dari pengalaman. Pengalaman Pica apa pengalamannya Kendris? Kalau sekarang PC masih ambil dari pengalaman PC dulu. Hmm. Tapi bisa juga mungkin ke depan pengalaman teman-teman, Kendris, Hmm. Fajar mungkin atau siapa bisa dimasukin dalam lagu lah. Oke. Jadi buat fans juga yang mau curhat boleh curhat ke Pice, nanti ditulis Ditulis dalam bentuk- lirik-liriknya jadiin lagu akhirnya. Bagus kan? Bagus. Kisah-kisah orang Ya, dibuatin lagu. Bagus tuh kok. bagus. Ya. panggilannya apa kok? Sebenarnya jelasin dulu. Karena nanti biar nggak salah Ya, namanya. jadi sebelum masuk ke panggung spektak Kak, Hah?
aku tuh namanya Kenko Rizkula gitu. Bukan Kenris, Kenko dia. Jadi teman-teman tuh panggilnya Kenko. Oke. Ya, Kenko, mereka Kenko. kenal aku Kenko Kenal ya? sebelumnya. Hmm. Jadi Cuman- sampai sekarang lengket Kenko sama mereka. Yang kemudian memberi nama Kenris dan Itu diganti ya. Ya, Nama ini- panggung. nama panggung. Jadi nama panggung. Tapi sudah nggak bisa panggil Kenris ya, tetap Ko panggilnya. Iya, karena udah dari awalnya udah Ya, udah kebiasaan. kayak gitu. Udah Tapi jadi kalau panggilan sayang. Tuh kan, buka nih panggilan sayang. tapi di depan orang-orang banyak atau yang kita baru ketemu atau siapa tetap Kenris. Kenris biar orang tahu itu nama panggungnya. Nah, kalau kita sesama kita sendiri-sendiri Circle-nya tetap circle ya Ko. kita Kenko tetap udah Kenko. Kenko udah kenal Kenko. Susah kalau panggil Kenris gitu. Kalau dari biasanya kalau katanya semakin akrab itu semakin punya nama panggilan yang random. Semakin akrab kadang-kadang kita lupa nama asli kita gitu. Ya. Jangan-jangan kalian sudah lupa dengan nama asli masing-masing? Enggak, masih ingat. Oh, masih ingat. Masih aman. Masih aman ini. Nggak tahu ke depannya ya. Ini masih aman jadi otak masih bisa berpikir, masih fresh lah sekarang. Nggak tahu ke depan. Selain masalah musik, kalian nyambung kalau bicara soal apa? hampir nyambung semua sih. Nyambung Kak. Kalau kita berdua nyambung. Seriusan? Kalau musik ya, Kalau musik udah pasti karena kalian sama-sama itu. Ada tema lain yang bikin kalian ngeklik, misalnya sama-sama punya hobi apa, ternyata kalian bisa cerita itu berjam-jam mungkin gitu. Kehidupan. Kehidupan sih Kak. Iya. iya sih. Iya sih. Terus wajahnya lemes gitu. Kayaknya berat banget kehidupannya. Apa ya selain musik ya? Kita nyambung-nyambung aja Kak soalnya. Semuanya- Kalau kita berdua ya, Semua hal kita Bisa disambungin. omongin lah, bisa disambungin. iya. Kalau kita iya. Itu kan jadi ngeblanknya dua-duanya nih, bukan Ya, Kersnya doang nih yang ngeblank Soalnya nih. dia juga pernah merantau kan Kak. Haha. Dia pernah merantau ke mana? Mana tuh? Sulawesi. Ah ya, Sulawesi Selatan. Dia pernah Sebelum ke Jakarta. Sebelum ke Jakarta. Oh. Jauh-jauh tahun 2000. Udah 3 tahun lalu lah Kak. Sekitaran 3 tahun. Oh. Nah, jadi kita sharing-sharing pengalaman merantau. Gue di sini kayak gini Iya. kayak gini. Kalau lo gimana? Gitu. Iya. Akhirnya cerita. Cerita, Ya. benar. Pernah merantau kemana? Momen Ngapain, merantau paling ngenes kalian apa sih sebenarnya? Wah. Ada lagi. Sempet sampai bisa, namanya anak rantau kan kadang-kadang kangen orang tua lah, atau misalnya dalam kondisi aduh lagi nggak ada duit nih tapi sungkan minta sama orang tua, atau momen apa kalian yang merasa bener-bener sendiri Aku ingat di cerita PJ sih. Hmm. Aku ingat cerita PJ waktu itu. apa? Dia sempat manggung Kak, mau manggung gitu di Ah. Sulawesi Selatan itu. Dia manggung salah satu kafe gitu. Terus dia nggak ada gitar. Oke. Wah, ya. Nah, nggak ada gitar. Terus dia telepon orang tua tuh baru. Ya kan? Betul. Ya Betul. itu cerita PJ yang paling aku Ah. ingat sih. Nggak ada gitar karena apa? Memang tidak punya. Jadi waktu itu ke sana kita main di kafe, kirain PC kira udah disiapin kan kita dari Oh, dari tempatnya. kafenya. Nah, Ternyata nggak ternyata ada. nggak ada. Aha. Terus ya PC ya usahain lah udah. PC usahain, PC masih mikir kan ini cari gitar di mana ya? Ini bukan di kampung saya, Iya. ini bukan di rumah saya. Mau minta pun gimana? Ini nggak ada. Udah telepon orang tua, telepon papa. Widih, anak papa. Ya, telepon papa. Ya karena kalau bapak pasti kalau soal musik wah bapak Support langsung. support Oke. langsung. Bapak mama sih tapi bapak lebih supportnya lebih ini. Terus telepon bapak minta tolong minta uang. Terus bapak tolong PC dulu. PC mau ini mau nyanyi tapi nggak ada gitar, lupa nggak disiapin sama tempatnya. Boleh nggak bantu gitu beliin gitar. Oke. Waktu itu detik itu menit itu langsung dikirim uang nggak? Langsung ya oke. Dikirim langsung suruh ya udah cari gitar buat kamu nyanyi di kafe itu. Wah langsung semangat ke tempat toko gitar, langsung beli, langsung malamnya langsung main tuh.
langsung gas. Berarti merantau ke itu memang niatnya untuk nyanyi Iya. cafe to cafe ya? Iya. Oh, Benar. oke. Di kafe juga. Berarti luar biasa loh, merantau niatnya bener-bener untuk nyanyi meskipun sampai lokasi nggak punya gitar. Bingung kan? Ya. Untungnya ayahnya sayang banget tuh. Kalau Betul. Kadis gimana? Pengalaman merantau? Wah, kalau aku sakit kak, lebih Asik. sakit sih. Lebih Betul. sakit sih. Ini melo banget kayaknya. Kenapa nih? Kalau aku pengalaman buruk ya, pengalaman buruk kalau terburuknya tuh di posisi kita merantau nih, kan kita nggak kos sendirian. Oh ya, sempat cerita, udah pernah cerita ya. Pernah kan? Di titik terendahnya Ah. pokoknya. Titik terendah gimana? Paling- Pokoknya kalau udah sakit tuh nggak tahu minta tolong kemana kak. Iya betul. Kalau di posisi merantau kan, Iya betul nggak betul. tahu minta tolong kemana. Akhirnya telepon orang tua, mah aku sakit. Jadi orang tua jadi Tambah pikiran. kepikiran. Iya, aku juga kayak nyesel bilang ke dia. Iya, Tapi iya, kok nggak iya, dibilang juga, Iya. kan nggak mungkin kan aku ditemukan. Wah, enggak, Enggak. amit-amit. Jangan. Nggak mungkin kan. Jadi serba salah ya kalau Iya. kasih tahu orang tua mereka Jadi pikiran, nggak ngasih orang tua kita juga bingung harus gimana gitu loh. Ya merantau tuh jadi kayak adegan dewasanya, datang ke dokter sendiri, antri sendiri, tanda tangan sendiri, Iya. tembus obat sendiri. Tapi so far cukup apa ya, dibayar cukup lah maksudnya dengan keberhasilan hari ini sebagai Indonesian Idol gitu loh. Ingat honor pertama nyanyi di Indonesian Idol, uangnya kalian pakai buat apa? Setelah menjadi penyanyi maksudnya, setelah menjadi penyanyi Indonesian Idol terus ada job, honor pertama dipakai buat apa? Ya, hening langsung. Udah duluan lah. Duluan lah udah. Ya kalau aku buat jajan adik. Oh. Nah, kayaknya ada yang disembunyiin. Ya, udah lucu aja. Ya kan iya. Iya bener. Enggak, lucu aja Kak. Lucu aja mukanya. Karena orang tua. Kenapa? Ya buat kehidupan. Ada kehidupan lagi. Buat Itu. iya. Ya, benar-benar. Beli karena kita selalu tampil depan orang banyak, jadi beli barang yang kita pakai yang bagus lah buat kita, yang cocok. Ini- Kayak hadiah buat diri Diri sendiri, gitu kan. apresiasi buat diri sendiri. Betul. Oke, terakhir yang berubah sebelum menjadi Indonesian Idol, sekarang sudah menjadi Indonesian Idol dari seorang Pice dan seorang Kendris, yang kalian rasakan apa sih? Misalnya dulu gue tuh orangnya pemalu, gue nggak bisa seasik ini ngobrol, tapi misalnya Ya kayak itu gitu. Pice bener. Oke. Pice, wah kalau mau dibilang pendiam parah. Dulu nggak omong Pice. Kalau Kendris percaya? introvert serius nih sumpah. Ih kan pernah cerita kita kan. Kalau dibilang introvert parah, Pice parah. Oke. Keren. Intro lagu. Introvert. Kok intro. Aduh. Dulu yang dari kecil pendiam banget Pice. Serius. Coba telepon Bapak Pice. Tanya. Kalau nggak. Serius benar Kak. Pice pendiam banget dari kecil. Pendiam parah Oke. pokoknya, nggak omong. Dan ya semenjak di sini di Idol nggak tahu ya, menurut teman-teman Pice seasik itu, seseru itu menurut mereka, bisa heboh atau apa, cerewet, banyak omong. Ya itu perubahannya yang paling berubah dari Pice. Kerasa banget ya. Kerasa banget. Berarti 6 bulannya membentuk Pice yang lebih berani, lebih Betul. ekspresif. Betul. Oke. Kalau dari Kendris menjadi lebih apa atau Lebih bisa ini sih kak ngomong. Karena dari dulu aku Maksudnya nggak bisa. nggak jadi dari dulu kak logat aku tuh nempel terus. Kalau aku ngomong apa misalnya gitu, Ya betul. kadang-kadang orang juga nggak ngerti ngomong aku tuh. Ya di karantina juga teman-teman yang lain. Tapi kita kalau Pice tetap ngerti dia omong apa. Soalnya teman-teman yang misalnya lain gimana sih? Misalnya yang orang lain nggak ngerti, Pice ngerti. Misalnya Kendris ngomong apa? kayak kebolak-balik gitu kata-katanya. Iya. Iya kan? gitu. Kebolak-balik. Jadi teman-teman di karantina yang lain nggak ngerti kayak omong apa ya dia. Tapi Pice tetap ngerti. Mungkin apa ya? Ngerti, Pice ngerti tapi selama di karantina. Ini Udah nyatu lah otak kita. connect. Ya udah connect lah gitu mungkin. Ngerti. Iya.
Ya suka kebolak-balik kan kalau dia ngomong. Jadi Suka kebolak-balik. aku belajar public speaking Oh, oke. kemarin kan di Idol, itu sih yang merubah aku. Hmm. Tapi kalau dari seluruhannya ya aku tetap menjadi Kenko Diri sendiri ya. Kenko diri sendiri. Kenris ya, Kenris. Betul. Kenris. Dan dia lupa dengan namanya diri Kenris. sendiri, Kenko sama Kenris. Ini suka ngomong kebolak-balik, suka ngomong tahu-tahu. Iya, "Alamun, nah Blank." itu, gitu. Kayaknya- Tidak lebih parah dia udah ngomong gitu, dia bengong tiba-tiba. Itu yang tadi saya bilang nggak. Ini anak kenapa ya? Aduh, Ken. Untungnya nggak kejadian ketika perform lupa lirik gitu, pernah nggak? Pernah Pernah, aku pasti. pernah. Kita juga pernah, kita pernah. Tolir. Luar biasa loh. Oke, terakhir nih, gue pengen mungkin dari Kenris dulu atau dari PC dulu, sampaikan sesuatu sama orang tua kalian yang bener-bener sudah mensupport kalian sampai di titik ini. Nggak usah pakai nangis ya, karena ini cuma menyampaikan ini. Soal tadi dari spill-spillnya udah ada yang nyinggung soal kehidupan ya. Ya, mungkin Pice duluan. Kalau Kenris Oke, pasti PC dulu lama mungkin dia sampaikan dalam sama pasti ya. Siap. kameranya yang itu. Oke. Buat orang tua di rumah, di kampung, bapak, mama, pokoknya dari Pice sehat-sehat terus. Pokoknya jangan sakit-sakit, bahagia, semoga bahagia terus dengan Pice sekarang sudah begini. Semoga bisa buat orang tua, bapak, mama senyum terus juga, bahagia Amin. terus. Pokoknya Pice juga doa terus buat orang tua. Amin. Intinya selalu sehat-sehat biar bisa lihat Pice sukses lagi ke depannya. Ini pasti orang tuanya mendengar dan pasti Amin. juga mengaminkan, mendoakan itu. Amin, amin. Henris, Nah, silakan. jangan tahu-tahu ngeblank ya. Nah, kalau soal ini deh pasti emang lagi rindu Kak. Orang Oh, tua. nah mumpung lagi Iya. rindu sama orang tua. Berapa lama nggak ketemu? Setahun ada? lama ya. Dari Idol kemarin Kak. Ya, ada. Oh ya berarti sama. hampir setahun. Spekta berapa ya dia kemarin ke sini. Oh oke. Ya. Itu juga nggak ketemu yang Ketemu lama. itu, Ya. nggak ketemu lama. Cuman family visit doang. Hmm. Ketemunya cuman bentar dan ya sekarang lagi rindu banget. Hai Mam. Hai Ama. Nah, terima kasih udah ngajarin Kenko segala hal untuk menjadi diri Kenko sendiri sekarang saat ini. Terima kasih banyak udah ngedidik Kenko supaya Kenko bisa kayak gini. Dan harapan aku buat Mami sama Ama sehat selalu, bahagia selalu, dan semoga Mami sama Mama bisa rasain bahagia yang nantinya kita rasain sama-sama. Amin, amin. Thank you. Kamu lebih ke anak mama atau anak papa nih? Deketnya? Dua-dua dekat. Oh, deket. Oke, terima kasih Kenris, terima kasih Vice Terima udah datang ke kasih sini. banyak, Tapi Asya. seperti janji tadi di awal, yang gerakan tari apa? Tari yang bukan saman, sebelumnya saman. Tadi gua Itu ajarin dikit Vice. Ya, kalau itu susah sih Kak. Dia kayak mau ngajarin dia yang gerak. Karena gerakannya tuh gini. oh gimana? Begini, kalau saman kan gini-gini kayak. Heeh. Nah, Kalau itu kayak lekukan gitu. Oh, betul. Heeh, kayak Ya, gitu kayak takut gitu. lari nih tulang ya. Iya, Ya tiba-tiba. Wah, bahaya sih, iya sih. oke, saman beberapa gerakan Oke. yang biar bisa kompaknya kelihatan nih. Jadi kompaknya bener-bener nggak cuman ketika karantina nih. Oke. Kalau kasih tunjuk lu duduknya gimana kalau di bawah? Kalau di bawah. Kasih kalau kamera susah. Kamera susah. Di Oke, kursi aja, di kursi aja. di kursi aja. Gini. Satu. Te. Te. Temponya ya. Oh, tempo. Te. Ta. Te. Nah, itu dulu. Oke. Te. Te. Ta. Ta. Te. Te. Ta. 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 Te. Te. Ta. Te. Ya, ya. Ta. Te. Itu. Saya ulang lagi. Te. Te. Ta. Ta. Te. Te. Ta. Te. Te. Ta. Te. 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 Ta. Te.
Wah, gitu. Susah juga. Iya, susah juga. Mantap. Thank you Pice. Thank you, Kak, siap. Di sini. Thank you. Ya, Sukses makasih. buat semuanya. Thank you, makasih banyak Kak. Thank you.